Oke, lanjut kita ke transistor ya anak-anakku. Ya, transistor itu akan terbuat dari semikonduktor tipe P, tipe N, dan tipe P. Kalau susunannya seperti ini, maka ini disebut dengan transistor tipe PNP. Kalau susunannya dibuat seperti ini, N, P, N, maka akan disebut dengan transistor NPN. Simbolnya Anda perhatikan, ya simbolnya. Ini adalah transistor PNP. Ini ada tanda panahnya masuk, sementara yang ini tanda panahnya keluar. Yang PNP itu tanda panahnya masuk, yang NPN itu tanda panahnya keluar. Ya. Kalau dioda memiliki dua kaki, yaitu anoda katoda, kalau transistor memiliki tiga kaki, yang disebut dengan basis kolektor emitor. Ya, basis kolektor emitor. Anda perhatikan, ya, kalau di dioda tadi ada dua kaki, yaitu anoda dan katoda. Akan tetapi kalau di transistor ini kakinya itu adalah disebut dengan basis, kolektor, dan emitor. Baik itu transistor tipe P maupun tipe transistor PNP maupun NPN. Kita lanjut. Ya, ini adalah salah satu contoh transistor yang banyak berada di pasaran. Ya, ada beberapa transistor yang kakinya tiga ini ya, kakinya tiga ini adalah transistor. Sementara yang lebih dari tiga itu bukan kategori transistor. Ya, ini adalah salah satu contoh ya, macam-macam bentuknya ini yang kakinya tiga. Mana basis emitor kolektornya? Kalau di sini belum kelihatan. Ini nanti harus dilihat di databook. Nah, bagaimana dengan cara kerja daripada transistor anak-anakku? Cara kerja transistor yaitu transistor akan menghantarkan arus dari emitor ke kolektor atau sebaliknya dari kolektor ke emitor. Kalau basis dan emitornya ini diberi tegangan panjar arah maju. Anda perhatikan, tegangan panjar arah maju ini untuk transistor NPN itu kalau basisnya mendapatkan positif dan emitornya mendapatkan negatif. Pada saat basis dan emitor ini mendapatkan tegangan sebesar minimal 0,6 volt, maka transistor ini akan mengalirkan arus basis ini, ya, arus yang ke sana. Arus inilah yang nanti akan mengaktifkan arus yang lebih besar, ya, mengaktifkan arus yang lebih besar sehingga ini akan menghantar arus dari emitor menuju kolektor ke mana ini, ke baterai, muter terus gini, ya, muter terus ini. Ini arus akan mengalir, muter. Ya. Kapan arus ini berhenti mengalir? Arus ini akan berhenti mengalir kalau tegangan di sini dihilangkan. Ya, tegangan di sini dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya, salah satunya adalah dengan cara melepaskan ini. Ya, lah inilah gambaran singkat daripada cara kerja daripada transistor.
Secara kesimpulan gimana anak-anakku cara kerja daripada transistor, yaitu akan mengalirkan arus dari emitor menuju kolektor atau dari kolektor menuju emitor kalau basis dan emitornya ini diberi tegangan arah maju. Ya, diberi tegangan arah maju. Lah, bagaimana kalau transistor PNP cara memberikan tegangan arah majunya? Lah nanti silahkan Anda mencari sumber di tempat yang lain. Ini saya gambarkan bagaimana cara mengerjakan transistor NPN. Sekali lagi saya ulang, transistor akan menghantarkan arus dari emitor menuju kolektor, ya. Manakala ada IB. IB itu apa? IB itu arus basis. Arus basis itu asalnya dari mana? Asalnya dari kaki basis dan emitor diberi tegangan, diberi sumber tegangan atau dihubungkan dengan baterai. Ya. Arus yang mengalir pada emitor kolektor ini sangat besar sekali. Ini bisa 100 kali dari IB. Berarti arus yang mengalir di sini sangat besar. Lah, inilah keuntungan daripada pemakaian transistor sebagai saklar. Ke depan transistor ini bisa digunakan untuk mengganti platina. Ya, karena apa? Platina kan memiliki banyak kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah platina lama-lama akan keropos dan dibutuhkan penyetelan dan lain sebagainya. Dengan menggunakan transistor, maka sistem pengapian itu akan menjadi sistem pengapian elektronik dan tidak diperlukan lagi penyetelan. Kelebihan yang lain, kendaraan mudah hidup, konsumsi bahan bakar lebih irit karena pembakarannya sempurna. Pada kecepatan yang tinggi itu bisa terjadi induksi yang sempurna sehingga tidak terjadi gangguan seperti pada platina pada kecepatan yang sangat tinggi apinya kurang baik. Kenapa? Karena saat membuka dan menutupnya platina itu tidak sempurna. Kalau membuka dan menutupnya platina itu tidak sempurna, maka proses induksinya juga tidak sempurna. Kalau proses induksinya tidak sempurna, maka tegangan yang timbul pada sekunder koil juga tidak baik. Kalau ini terjadi, maka api yang ada pada busi ini tidak akan baik. Kalau tidak baik, maka proses pembakarannya juga akan terganggu. Begitu. Ini adalah gambaran daripada cara kerja daripada transistor. Anak-anakku, gambar-gambar ini nanti akan saya simpan di Google Drive. Dan silakan nanti Anda buka melalui link yang nanti akan saya kirim di WA. Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa dipertanyakan lagi. Kalau ada sesuatu yang ingin didiskusikan maka bisa didiskusikan.